Perkenalkan, saya dengan Pak Robert. Saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Naomi Pangandaheng. Pada saat ini saya berperan sebagai keluarga pasien. Halo, perkenalkan nama saya Mega. Nah, di sini saya akan berperan sebagai perawat untuk pemeriksaan tindakan keperawatan strategi pelaksanaan yang pertama pada pasien dengan gangguan perilaku kekerasan atau bullying. Kondisi pasien saat ini, pasien jalan mondar-mandir, mata pasien melotot dan tampak tegang, wajah pasien menjadi pucat, dan pikiran pasien terganggu. Dan topik pembicaraan strategi pelaksanaan saat ini, kita sebagai perawat membina hubungan, saling percaya dengan pasien, tanda dan gejala akibat dan cara mengendalikan perilaku kekerasan dengan cara fisik, yaitu tarik napas dalam. Selamat pagi, perkenalkan saya dengan perawat Mega. Kalau boleh tahu ini dengan saudara siapa ya? Robert. Oke, baiklah saudara Robert. Nah, saat ini saya akan memeriksa lebih lanjut keadaan saudara Robert. Nah, apakah kita bisa berbincang-bincang di tempat ini? Bisa. Oke. Nah, saya butuh waktu 5 sampai 10 menit ya untuk berbincang-bincang dengan saudara Robert. Nah, kalau boleh tahu bagaimana keadaan saudara Robert pada saat ini? Kacau. Oh, oke. Jadi saudara Robert merasa kacau ya. Oke, jadi nah, saya berharap nanti di tahap berikutnya saudara Robert dapat menganalisa kembali dan dapat mempraktikkan kembali apa yang saya akan ajarkan. Baiklah, seperti yang saudara Andika bilang bahwa saudara Andika merasa buruk hari ini. Kalau boleh saya tahu apa penyebab saudara Andika merasa buruk hari ini? Saya marah. Marah kenapa kalau boleh tahu? Saya dibully. Oh, jadi saudara Andika merasa marah karena saudara Andika dapat bullying. Kalau boleh tahu bullying seperti apa yang saudara Andika dapatkan? Saya dipukuli oleh teman-teman saya. Oh, oke. Jadi saudara Andika mendapat bullying, sering dipukul ya, melakukan tindakan kekerasan. Oke. Apakah itu berpengaruh mungkin di lingkungan Andika, mungkin bersosialisasi? Iya. Oke, baiklah. Nah, pada saat ini saya akan mengajarkan terapi agar supaya saudara Andika tuh bisa lega gitu, bisa mengontrol emosi dalam terjadi emosi dan suatu kekerasan. Apakah saudara Andika pengen diajar? Pengen. Oke, nah jadi yang pertama itu saudara Andika tegapkan badan. Terus saudara Andika tarik napas yang dalam, terus hembuskan. Lakukan itu selama 5 kali. Boleh dipraktekkan bagaimana caranya? Duduk tegap. Habis itu tarik napas. Tarik. Rasakan tarik napas. Hembuskan. Lakukan selama berapa kali? Lakukan selama 5 kali. Oke. Sudah. Baiklah, bagaimana perasaan saudara Andika setelah melakukan itu? Bagaimana perasaan saudara Andika setelah melakukan terapi yang telah perawat ajarkan tadi? Perasaan saya baik. Oke, jadi perasaan saudara Andika lumayan baik ya. Oke, jadi saya berharap saudara Andika melakukan terapi yang telah saya contohkan tadi dan sudah saudara Andika praktekkan tadi. Saya berharap saudara Andika bisa melakukan itu di kamar. Pokoknya di saat saudara Andika merasa marah kepada seorang, semoga saudara Andika itu dapat melakukan terapi yang tadi. Oke, baiklah. Nah, nanti selanjutnya saya akan kembali lagi untuk mengecek keadaan dari saudara Andika. Nah, apakah boleh di sini aja ya, tempatnya sama ya di sini? Oke. Nah, jadi saya sudah selesai untuk melakukan strategi pelaksanaan keperawatan kepada saudara Andika. Nanti saudara Andika kalau perlu bantuan perawat bisa panggil saya ya di nursing station. Oke, terima kasih saudara Andika. Selamat sore. Selamat sore. Saudara Andika. Oke, saya dengan perawat Mega. Tapi sebelum itu apakah saudara Andika masih mengenal saya? Saya masih mengenal. Oke.
saya melihat saudara Andika sudah mulai membaik ya. Oke, baguslah. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang lagi. Karena pertemuan sebelumnya kan kita sudah berbincang. Selain kita akan berbincang-bincang lagi, apa boleh minta waktu saudara Andika 5-10 menit untuk berbincang-bincang kembali? Boleh, baik. Oke, apakah bisa di tempat ini saja? Boleh, sus. Oke. Kamar dulu. Oke, baiklah. Oke, bisa aja ya bercandanya. Oke. Nah, pada saat ini saya akan melakukan strategi pelaksanaan yang kedua. Nah, oke, kita akan mempraktekkan kembali apa yang telah saya ajarkan di pertemuan pertama ya. Oke, gimana caranya, saudara Andika? Oke, duduk, tarik napas, hembuskan. Selama berapa kali? 5. Oke. 5 kali 5. Oke. 4. Jangan rekeng. Kalau tahu mbak, itu apa jangan rekeng. Oke, saya lihat saudara Andika udah membaik ya. Oke, bagaimana perasaan? Perasaan saya lebih baik. Saya sebagai perawat juga merasa senang ya. Oke, baiklah. Nah, bagaimana perasaan saudara Andika setelah melakukan terapi tadi? Perasaan saya lebih baik, sus. Puji Tuhan, sudah lebih membaik. Nah, saya berharap saudara Andika akan membaik lagi sampai hari-hari selanjutnya dan saudara Andika dapat mengontrol kembali emosi saudara Andika. Tindakan kekerasan yang telah dialami biarlah itu berlalu dengan saudara Andika berdoa kepada Tuhan dan cari pertolongan Tuhan dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri saudara Andika. Yes, sus. Baiklah, pada saat ini saya sudah selesai. Jika saudara Andika membutuhkan saya, bisa manggil saya di nursing station. Terima kasih. Yes, sus. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan perawat Mega. Pada saat ini saya bertugas untuk mengambil data dari pasien yang bernama Robert ya. Nah, pada saat ini saya minta kerjasama Ibu untuk saya mau ambil data. Apakah Ibu bersedia untuk 5-10 menit Oh iya, untuk kita boleh, berbincang-bincang? Sus, Apa boleh di sini Ibu? boleh. Ya, boleh, Sus. Oke, baiklah Ibu. Nah, pada saat ini saya mau bertanya. Nah, tadi kan saya sudah mengambil data juga pada saudara Robert. Saya mau bertanya, bagaimana sih sampai saudara Robert bisa terjadi hal seperti itu? Oh, jadi anak saya itu di sekolah dia kena bullying, lalu temannya Oke, memukul kepala anak Oh, saya jadi, ini. Dia saudara- seperti itu. Oke, jadi saudara Robert ini dia mendapat bullying di sekolah ya. Iya. Dan tindakan kekerasan yang dilakukan yaitu dengan mereka memukul Memukul, ya. bagian kepala Bagian dari saudara kepala, Robert. Oke, baiklah. Nah, kalau boleh tahu apakah sebelumnya saudara Robert mempunyai trauma, mungkin kekerasan di dalam rumah, mungkin pernah? Waktu itu pernah ada trauma. Oh, jadi saudara Robert mempunyai trauma ya di Iya. masa lalu juga. Oke, apakah tindakan tersebut berpengaruh pada sosialisasinya mungkin dengan teman-temannya? Iya, berpengaruh pada Lingkungan sosialisasi, mungkin? karena dia suka mengurungkan diri di kamar, menyendiri. Oke, jadi saudara Robert suka menyendiri ya di kamar. Iya. Nah, baiklah Ibu, diskusi saya sudah selesai. Jika data yang saya ambil belum lengkap, saya akan kembali lagi. Dan saya berharap saudara Robert dapat kembali sembuh dan dapat beraktivitas seperti anak-anak muda pada biasanya. Terima kasih Ibu untuk waktu yang telah diluangkan. Saya permisi dulu ya. Yes, Sus. Pada saat